Pemirsa, intens investigasi. Usai berhasil melamar pedangdut Ayu Ting Ting pada tanggal 4 Februari 2024 lalu, sosok Letu Muhammad Fardana makin menjadi sorotan karena banyak yang penasaran siapa sebenarnya sosok pria berpangkat Letu itu. Selain diketahui Letu Muhammad Fardana yang kerap disapa Dana itu adalah seorang TNI yang sempat bertugas selama 4 tahun di Jepang dan kini bermarkas di Jember, Jawa Timur, Letu Dana juga ternyata sosok yang humble dan ramah. Hal ini terlihat saat ia sedang santainya melayani permintaan beberapa orang berfoto bersamanya. Benarkah saat ini wajah Letu Muhammad Fardana sudah mulai populer hingga banyak orang yang ingin berfoto bersamanya? Ya, siapa sangka Letu Muhammad Fardana kini menjadi terkenal. Begitu juga dengan jodoh. Siapa sangka Ayu akan berjodoh dengan seorang TNI yang ramah itu. Dan hanya dengan perkenalan singkat sebulan lebih, Ayu sudah yakin terhadap sosok Letu Muhammad Fardana yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan ternyata salah satu alasannya karena Letu Dana mau menerima dirinya apa adanya tanpa melihat masa lalunya. Selain itu, Letu Muhammad Fardana juga bisa menyayangi Bilqis, anak semata wayang Ayu. Lalu benarkah Ayu merasa Letu Dana adalah jodoh terbaiknya? Dan benarkah calon ayah mertua sudah menerima Ayu sebagai calon menantunya karena mensupport pilihan anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Muhammad Fardana saat ini sedang menarik perhatian banyak orang. Ini terjadi setelah anggota TNI dengan pangkat Letu itu diketahui sebagai tunangan pedangdut Ayu Ting Ting. Karena itu semua hal tentang Letu Muhammad Fardana dicari tahu dan dikulik netizen. Dari foto-fotonya hingga videonya. Seperti video yang memperlihatkan calon suami Ayu itu sedang ditodong beberapa orang untuk berfoto dengannya. Dan dengan rendah hati, Letu Dana yang tampak mengenakan baju lorengnya dan sedang bertugas itu mau menerima ajakan mereka tersebut. Secara tidak langsung, sikap Letu Muhammad Fardana itu menunjukkan kalau dirinya adalah sosok yang humble dan ramah. Dan sikap Letu Muhammad Fardana ini mendapat pujian dari netizen. Jika sebelumnya Ayu Ting Ting seolah sempat sembunyikan pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana yang mereka gelar di salah satu hotel di daerah Bogor, Jawa Barat, namun akhirnya penyanyi asal Depok itu bicara juga soal pertunangannya dengan Letu Dana. Diakui Ayu, pertunangannya itu seolah seperti mimpi karena usai 10 tahun menjanda, akhirnya ada juga seseorang yang bisa menyentuh hatinya hingga ia pun bersedia dilamar. Padahal diketahui usai sempat mengalami gagal nikah dengan Adit Pradana Jayusman pada tahun 2021 lalu, Ayu sepertinya sangat hati-hati dalam memilih pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. Namun dengan Letu Muhammad Fardana yang dikenalkan oleh sang bunda Umi Kalsum dan juga ibunda sambung Letu Dana, Ayu seolah ditarik magnet sang Letu. Dan diungkap Ayu salah satu alasan ia mau menerima lamaran Letu Muhammad Fardana karena tunangannya itu bisa menerima dirinya apa adanya tanpa melihat masa lalunya. Selain itu, Ayu juga meyakini jika prosesi lamaran yang telah berlangsung beberapa waktu lalu itu memang sudah menjadi kehendak dari Sang Maha Pencipta untuknya. Dan ia juga yakin Letu Muhammad Fardana adalah jodoh terbaik yang dikirim Allah untuknya.
Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Ya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah bersyukur dan senang alhamdulillah. Kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu, ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi ya alhamdulillah dikasih. Gak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Meski belum mau gamblang jelaskan semua perihal kedekatannya dengan Letu Muhammad Fardana, termasuk tentang persiapan pernikahan mereka, namun yang jelas sejak lamaran, Ayu makin tampak sumringah. Senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Ya, kebahagiaan sepertinya memang sedang dirasakan Ibunda Bilqis Kumairah Razak ini. Di sisi lain diakui Ayu, Bilqis adalah segalanya baginya. Jadi siapapun pria yang dekat dengannya harus bisa dekat juga dengan anaknya. Dan syukurnya Letu Muhammad Fardana bisa dekat dengan Bilqis sekaligus mengambil hati anak yang hampir berusia 10 tahun itu. Bahkan Letu Muhammad Fardana bisa memperlakukan Bilqis seperti anaknya sendiri. Melihat perlakuan Letu Dana itu, akhirnya Bilqis pun memberikan restunya untuk hubungan sang bunda dengan Letu Dana. Karena Bilqis sekarang udah 10 tahun, mau 11, jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya gitu. Dan karena dia mungkin salah satu dia sayang sama saya gitu, jadi dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia gitu. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa ditanyain nanya masukan gitu, udah bisa kasih masukan juga gitu. Jadi ya mungkin ini cara Allah yang tepat gitu. Ketika Bilqis sudah mengerti dan Bilqis sudah lebih dewasa. Gitu. Karena gimana pun kan Bilqis bagian dari hidup saya gitu. Jadi minta pendapatnya Bilqis pasti. Sementara itu ayah dari Letu Muhammad Fardana, Daharsi Akib, juga mengaku tidak menyangka kalau sang anak akan melamar Ayu Ting Ting. Apalagi mengetahui Ayu sebelumnya hanya dari televisi saja. Namun karena merasa sudah menjadi pilihan anaknya, Darsi Akib tidak keberatan jika Ayu menjadi calon pasangan anaknya. Baginya selama anaknya bahagia dengan pilihannya, maka ia akan memberikan support dan doa terbaik agar kelak rumah tangga mereka lancar dan langgeng. Sedangkan untuk urusan pernikahan, sang ayah tidak mau ikut campur. Baginya biar anaknya dan Ayu saja yang mengurus hari bahagia mereka. Pilihan dia kan, kita sebagai orang tua mendukung aja. Saya belum, sejak pas ini tukar cincin, ya memang main sebelumnya udah kenal dua kali pada. Terus tukar cincin itu, ya silaturahmi, kemudian ya Dana nyampaikan bahwa dia mau ngelamar. Gimana Om, tanggapan Om pertama kali disampaikan itu? Ya tadinya kan saya nggak begitu kenal yang mana sih bilang itu, yang artis Pak katanya. Oh iya sudahlah kalau mau kemauan kamu ya silakan, saya bilang. Nggak lama ya udah tukar cincin katanya, ya sila ya nama orang tua ikut aja gitu kan. Ya di mata saya cukup baik dia, cukup baik. Aku nggak bisa komentar lebih banyak karena aku ya nanti belum begitu kenal dekat kan, karena baru kan. Tapi insya Allah saya lihat ya kalau saya percaya sih sama Dana ini pilihannya pasti terbaik. Saya ngikut. Artis sudah pasti cantik ya ke saya. Pana nggak tuh Om? Iya. Ya, karena apa? Aku juga sering kalau wajah kan sering ngeliat di TV. Tapi kalau masalah karakternya kan saya belum dekat. Tapi ya saya percaya yang namanya dengan anak saya kan udah pilihan dia kan. Ya pasti baik kan menurut saya. Acara lamaran Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana memang mengejutkan karena tiba-tiba saja Ayu menerima pinangan Letu Dana. Sementara sebelumnya Ayu malah dikabarkan dekat dengan Boy William. Namun itulah jodoh. Walau hanya dekat dalam waktu singkat, Ayu kini tengah mempersiapkan pernikahannya dengan pria yang sudah bisa meyakini hatinya. Jika Ayu merasa Letu Muhammad Fardana adalah laki-laki yang tepat dan terbaik untuknya,
Lantas bagaimana anak indigo melihat kecocokan luar biasa antara Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana? Apakah mereka memang akan berjodoh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Pemirsa Intens Investigasi, dalam suatu hubungan tidak hanya dibutuhkan rasa sayang dan cinta di antara pasangan, tapi juga tingkat kecocokan perlu diperhatikan. Pasalnya, jika banyak tidak cocoknya, maka yang akan terjadi banyak perselisihan. Ya, meski saling pengertian bisa meredamnya, namun jika faktor kecocokan itu tidak ada sama sekali, maka butuh effort dan lama-kelamaan bisa menyebabkan rasa lelah dan tidak bahagia. Lalu bagaimana dengan tingkat kecocokan Ayu dan Letu Muhammad Fardana? Anak indigo bernama Mian pun berusaha meneropongnya. Dan hasilnya ia memprediksi kalau pasangan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana didominasi kecocokan dengan tingkat kecocokan sekitar 85% dan sisanya 15% adalah rintangan. Ya, meski melihat masih adanya rintangan, namun tingkat kecocokan lebih besar. Hal ini bisa membuat rintangan itu kelak bisa dihadapi Ayu dan Letu Muhammad Fardana dengan baik. Dan mereka bisa menuju pernikahan asalkan menyelesaikan terlebih dahulu masalah di masa lalu. Dari segi aura, mereka itu auranya hampir sama dan itu bisa menyatu. Nah, bahkan kebahagiaan baru itu akan datang. Cuman ingat bentengnya harus kuat, pondasinya harus kuat. Di balik kebahagiaan baru, rezeki baru, dan kebahagiaan baru itu banyak sekali tantangan dan rintangan. Kalau kurang kuatnya itu, ya itu ngebatin. Terus juga di sini ada rezekinya lancar nih, tapi rumah tangganya banyak guncangan. Di situ itu harus hati-hati. Karena di sini menurut Mian, nantinya di dekat-dekat pernikahan juga ada gangguan. Semoga aja nggak terjadi. Nah di situ terus juga Carol bilang, iya kakak harus terus bahagia, terus sabar, dan saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau ada unek-unek tuh kayak jangan dipendam. Ya terus ya udah omongin aja, baik itu buruk atau baiknya itu jangan selalu dipendam dan tertutup, harus terbuka satu sama lain. Karena kalau ada masalah di masa lalu yang belum terselesaikan, ya selesaikan aja dan itu terbuka ke satu sama lain. Jangan sampai nanti masalah di masa lalu belum terselesaikan, itu malah terbuka dengan sendirinya dan itu menjadi fitnah. Itu bahaya untuk hubungan juga. Kalau kecocokan, Mian lihat di sini 85% itu mereka cocok. Nah, sisanya 15%. 15% itu tantangan, di mana tantangan dan rintangan ini bisa jadi membesar atau mengecil tergantung kekuatan cinta mereka berdua. Anak indigo juga meramalkan jika masalah di masa lalu selesai, maka rumah tangga Ayu dan Letu Muhammad Fardana diramalkannya akan langgeng. Pasalnya, ia melihat sosok Ayu yang kuat dan siap menghadapi semua masalah serta rintangan yang kelak menghantam bahtera rumah tangganya dengan Letu Dana. Terlebih sebelumnya, Ayu diketahui pernah punya pengalaman berumah tangga yang pahit dengan Hendri Baskoro Hendarso. Namun belajar dari pengalamannya itu, Ayu jadi jauh lebih bijak dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Dari rencana pernikahan, Mian doain semoga lancar. Dan ini perlu digarisbawahi, selesaikan masalah di masa lalu dulu, baru itu akan ya insya Allah lancar lah. Jika mereka dipersatukan dan itu menjadikan mereka kuat di dalam hubungan rumah tangga itu, Mian lihat di sini ada sosok anak baru yang dimana itu menghiasi keluarga mereka, dan rezeki juga mungkin di sini menjalur ke dunia bisnis jika mereka bersatu, dan suaminya juga itu Mian lihat bakalan beralih lagi di tempat lain dan itu menjadikan mereka tuh semakin meningkat.
Jika anak indigo melihat adanya kecocokan yang luar biasa antara Ayu dengan Letu Muhammad Fardana, lantas seperti apa Joy Tobing memberikan wejangan untuk Ayu yang kelak akan menjadi istri prajurit dan juga masuk Persib? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana memang menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Jadi wajar jika kabar ini juga diketahui penyanyi Joy Tobing. Diketahui Joy adalah salah satu selebriti yang memiliki suami prajurit. Dijelaskan Joy, untuk menjadi ibu Persib tidak sembarangan dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena selain bertugas mensupport karir suami, tapi juga harus menjaga nama baik suami. Lantas apa wejangan Joy untuk Ayu yang sebentar lagi juga akan mengikuti jejaknya sebagai ibu Persib? Sementara Ayu sendiri saat disinggung soal kesiapannya menjadi ibu Persib, ia hanya minta didoakan yang terbaik saja. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Menjadi seorang istri prajurit itu nggak sembarangan, dalam arti gini, bukan hanya suami yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga reputasi pekerjaannya di tentara. Istri pun juga punya peran penting karena nama baik keluarga itu kan bukan hanya tanggung jawab suami saja, tapi suami istri saling bekerja sama untuk bisa menjalankan yang baik. Sebagai istri prajurit itu memang banyak hal yang harus dijaga ya, karena iya, karena memang yang kita lakukan ini demi mendukung suami kita. Apakah aku bisa berkarya sebagai seorang artis? Bisa. Karena apa? Persib tidak mengganggu jadwal job aku nyanyi. Bahkan jadwal-jadwal job aku nyanyi itu bisa dijalankan dengan baik, dan keterlibatan aku sebagai ibu Persib, misalkan kehadiranku dibutuhkan dalam suatu acara sebagai pengurus, aku juga bisa jalani. Selama kita bisa membagi waktu dengan baik, yaitu buat suami, buat organisasi Persib, buat pekerjaan kita sebagai profesional artis. Kalau kita sebagai seorang entertainer, kita dulunya tuh aku mungkin punya rambut pendek terus berwarna. Tapi sejak aku menjadi seorang istri prajurit, ya memang rambutku nggak bisa berwarna lagi. Harus warnanya gelap, either itu hitam atau coklat tua. Dan di dalam keaktifan kita sebagai pengurus Persib atau anggota Persib, kita juga harus mematuhi aturan yang ada gitu ya. Seragam juga harus sama, terus tas yang digunakan juga warna hitam, sepatu yang digunakan juga sama, yaitu wedges dan warna hitam. Tidak boleh menggunakan perhiasan yang mencolok, harus boleh menggunakan anting mutiara yang 1 bulat itu. Terus kita tidak boleh menggunakan perhiasan lainnya atau make up yang terlalu menor. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.